Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pintu cerita dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan keburukan amal serta perbuatan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sahabat pintu cerita, kematian adalah takdir seluruh makhluk hidup, manusia, jin, hewan, ataupun makhluk-makhluk lain, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, baik orang sehat ataupun orang sakit. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Dan barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Setiap manusia memiliki ajal, dan kematian tidak bisa dihindari, dan kita tidak ada yang bisa lari darinya. Namun sayang, sedikit manusia yang mau bersiap menghadapinya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Jumu'ah ayat 8. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Sahabat-sahabat pintu cerita yang semoga dirahmati oleh Allah, setelah kematian itu datang, selayaknya sebagai umat muslim adalah dimakamkan di dalam perut bumi. Kemudian setelah itu jenazah akan didatangi oleh malaikat utusan Allah dengan pertanyaan-pertanyaannya. Mari kita simak video ini agar kita dapat selalu mengingat gambaran ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dalam Islam, mempercayai keberadaan akhirat termasuk dalam rukun iman. Ini diawali saat seseorang mengalami kematian. Dirinya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur akan ditanyakan oleh dua malaikat yang memiliki tugas menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Jika ruh dapat menjawab semua pertanyaan malaikat dengan benar, maka ruh tersebut akan dilapangkan dan diringankan azab kuburnya. Alam kubur juga disebut alam barzah. Dari segi bahasa barzah berarti pemisah. Para ulama mengartikan alam barzah sebagai periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Keberadaan di sana akan memungkinkan seseorang untuk melihat kehidupan dunia dan akhirat. Ada beberapa ulama yang menggambarkannya seperti berada dalam ruangan terpisah yang terbuat dari kaca. Para penghuninya dapat melihat hari selanjutnya, dan jika melihat ke belakang, mereka akan melihat orang-orang yang hidup di bumi. Menurut ulama, harus dipahami bahwa kubur yang dimaksud bukan sebidang tanah tempat jasad dikuburkan saja, namun satu alam yang tidak diketahui persis bagaimana keadaannya. Banyak juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang alam barzah. Misalnya hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id saat beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya kubur itu tak ubahnya bagaikan taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubangnya neraka." Hadis riwayat Tirmizi.
Walaupun hadis tersebut dikatakan lemah oleh para ulama, menurut Muhammad Ahmad Al-Amari, akan tetapi maknanya sangat sahih. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, misalnya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Fir'aun beserta kaumnya, mereka dikelilingi oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya hari kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat Kafir ayat 45 sampai dengan ayat 46. Untuk menunjukkan keberadaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya sering meminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari azab kubur. Seperti salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu an, Aisyah mengatakan, tidak pernah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah sholat, melainkan pasti meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Hadis riwayat Bukhari. Dilansir dari NU Online, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, malaikat Munkar dan Nakir segera mendatanginya. Keduanya akan memberikan pertanyaan di alam kubur yang harus dijawab oleh semua umat manusia. Dan dalam beberapa riwayat dikatakan pertanyaan itu ada 6, yaitu Man Robuka, siapa Tuhanmu? Ma Dinuka, apa agamamu? Ma Nabiyuka, siapa nabimu? Ma Kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Dan man ikhwanuka, siapa saudaramu? Namun meski ke-6 pertanyaan tersebut sepertinya masih mudah untuk dijawab, nyatanya semua tergantung pada amal masing-masing orang di masa hidupnya. Perlu dipahami bahwa orang-orang atau ruh yang menerima pertanyaan ini adalah mereka yang telah dewasa dengan baligh seperti ukuran minimalnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Busyral Karim karya Syekh Said bin Muhammad Bashin. Pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, para syuhada, siddiq, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Al-Mulk atau surat Hamim setiap malam, mereka yang mati diserang penyakit sampar atau taun, dan mereka yang wafat pada hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang mati syahid. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Qurtubi, orang yang tidak diinterogasi oleh malaikat dan tidak terkena siksa kubur. Dan gambaran pertanyaan itu juga sudah dibocorkan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis, diantaranya yang pertama adalah sholat. Sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jika di dalam sehari semalam saja seseorang melakukan sholat fardu 5 waktu, dirinya akan menyebut kata Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambah dengan takbir-takbir yang lain, seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud dan sebagainya, maka dalam sehari semalam akan diucapkan sebanyak 68 kali. Kaitan dengan pertanyaan di alam kubur adalah untuk seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan sholat, dirinya tidak akan merasa kesulitan saat ditanya siapa Tuhanmu. Terhadap pertanyaan kedua, yakni apa agamamu, juga akan mudah dijawab oleh orang yang sering mengerjakan sholat. Sebab hanya Islam agama yang mewajibkan sholat untuk seluruh umatnya. Untuk pertanyaan ketiga, yakni siapa nabimu, juga akan mudah dijawab oleh orang-orang yang sering melaksanakan sholat. Sebab nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban pertanyaan tersebut, yang sering diucapkan saat melaksanakan ibadah sholat.
Karena di dalam sholat 5 waktu setidaknya seseorang menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali sehari 1 malam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir dan dalam bacaan sholawat. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan sholawat dalam rakaat kedua dalam sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, dan sholat isya yang jumlahnya 15, sehingga keseluruhannya berjumlah 25 kali. Pertanyaan keempat, yakni apa kitabmu, juga berkaitan erat dengan sholat, karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan orang untuk membaca surat pertama dalam Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Selain surat Al-Fatihah, saat sholat juga ada bacaan surat lainnya dalam Al-Quran yang dibaca sebagai bacaan sunnah. Surat-surat yang hukumnya sunnah ini dibaca setelah surat Al-Fatihah. Dengan dibacanya surat-surat Quran dalam sholat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surat sebanyak 27 kali. Untuk pertanyaan kelima, yakni di mana kiblatmu, seseorang yang selalu melaksanakan sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Ka'bah. Karena saat sholat, orang Islam harus menghadap kiblat. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah. Ini tentu akan memudahkan seseorang menjawab pertanyaan di alam kubur tersebut dengan mudah. Kemudian pertanyaan yang keenam atau pertanyaan yang terakhir yang berupa siapa saudara-saudaramu akan dijawab dengan baik oleh orang yang selalu sholat berjamaah di masjid, karena jawabannya adalah kaum muslim dan muslimah. Jawaban dari pertanyaan keenam ini memiliki keterkaitan dengan masjid, karena masjid merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seseorang yang membiasakan diri sholat berjamaah di masjid atau di musola tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah sholat bersamanya, walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Sahabat-sahabat Pintu Cerita, mari kita ingat-ingat dalam diri kita pertanyaan yang akan kita terima saat di alam kubur nanti, yaitu pertanyaan yang pertama, Man Robuka, siapa Tuhanmu? Maka jawablah dengan lantang, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ma dinuka, apa agamamu? Maka jawablah, agama Islam adalah agamaku. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu Man nabiyuka, siapa nabimu? Maka jawablah dengan tegas, Nabi Muhammad adalah nabiku. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu Ma kitabuka, apa kitabmu? Maka jawablah Al-Quranul Karim adalah kitabku. Kemudian pertanyaan yang kelima, Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Maka jawablah Ka'batullah adalah kiblatku. Kemudian pertanyaan yang keenam atau pertanyaan yang terakhir adalah Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Maka jawablah kaum muslimin dan muslimat adalah saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat Pintu Cerita dimanapun Anda berada, setelah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar, maka insya Allah kita akan diberikan nikmat kubur sembari menunggu hari kiamat atau hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara seiman, pendidikan akhlak Islam terletak pada pelaksanaan sholat, karena sholat mengandung banyak pesan moral dan pesan akhlak. Karena kunci agar dapat menjawab pertanyaan di alam kubur ada pada saat sholat, diharapkan umat Islam dapat menjalankan kewajiban tersebut dengan baik dan khusyuk. Sahabat Pintu Cerita yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran pertanyaan-pertanyaan yang akan kita terima saat meninggal nanti. Semoga kita dapat selalu mengingat-ingatnya agar kita terselamatkan dari azab kubur dan mendapatkan nikmat kubur.
Sahabat-sahabat penuh cerita, mohon maaf apabila ada kisah atau riwayat yang kurang sesuai. Itu karena kebodohan kami. Sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bantu kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kita dapat saling mengingatkan dan menyebarkan kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.